Tahun 44 sebelum Masehi menjadi titik yang paling mengguncang bagi Cleopatra. Julius Caesar, sekutu sekaligus pelindungnya, terbunuh di Senat Romawi oleh konspirasi yang dipimpin Brutus dan Cassius. Peristiwa itu bukan hanya mengguncang Romawi, tetapi juga mengubah masa depan Mesir. Cleopatra, yang saat itu berada di Roma bersama putranya, Caesarion, segera menyadari betapa berbahayanya situasi. Tanpa Caesar, posisinya melemah drastis. Ia pun segera kembali ke Mesir untuk melindungi tahta dan putranya. Namun, dunia tidak berhenti bergerak. Setelah kematian Caesar, Romawi terpecah menjadi kubu-kubu yang saling berebut kekuasaan. Dari kekacauan itu, lahirlah triumvirat kedua, 3 orang kuat Romawi yang menguasai Republik: Marcus Antonius, Octavianus keponakan, sekaligus anak angkat Caesar, dan Lepidus. Dari ketiganya, Marcus Antonius menjadi tokoh yang paling berpengaruh bagi Cleopatra. Marcus Antonius adalah seorang jenderal yang gagah berani, terkenal karena keberaniannya di medan perang, sekaligus karena gaya hidupnya yang flamboyan. Ia sangat berbeda dengan Caesar yang penuh perhitungan. Antonius adalah pria yang penuh gairah, suka pesta, tetapi juga seorang pemimpin militer yang disegani. Cleopatra tahu, untuk mempertahankan Mesir di tengah ancaman Romawi, ia harus menjalin hubungan dengan Antonius. Pertemuan pertama mereka di kota Tarsus pada tahun 41 sebelum Masehi dikelilingi kisah penuh drama. Cleopatra tidak datang dengan cara biasa. Ia tiba dengan perahu megah berhias emas, layaknya dewi yang muncul dari mitologi. Ia mengenakan pakaian yang membuatnya tampak seperti penjelmaan Dewi Aphrodite atau Isis, sambil dikelilingi musik, parfum, dan kemewahan yang memikat. Antonius, yang terkenal suka akan keindahan, segera terpesona. Dari pertemuan itu, lahirlah sebuah aliansi politik yang cepat berubah menjadi hubungan pribadi. Cleopatra menawarkan kekayaan Mesir untuk mendukung ambisi politik Antonius. Sebagai imbalannya, Antonius memberikan dukungan militer untuk mengamankan posisi Cleopatra sebagai penguasa sah Mesir. Hubungan mereka tidak hanya soal strategi, tetapi juga penuh gairah cinta yang menggemparkan dunia kuno. Cleopatra dan Antonius kemudian menghabiskan waktu bersama di Alexandria. Kisah mereka diwarnai pesta mewah, jamuan besar, dan kemesraan yang sengaja dipamerkan. Rakyat Mesir melihat Cleopatra sebagai ratu yang berkuasa penuh. Sementara orang-orang Romawi mulai resah. Propaganda mulai muncul, menggambarkan Cleopatra sebagai wanita asing yang menjerat Antonius dan membuatnya lupa pada Romawi. Dari hubungan itu, Cleopatra melahirkan 3 anak: Alexander Helios, Cleopatra Selini, dan Ptolemy Philadelphus. Dengan kehadiran anak-anak ini, Cleopatra semakin yakin bahwa ia sedang membangun sebuah dinasti baru yang menggabungkan kekuatan Mesir dan Romawi. Baginya, Caesarion adalah penerus darah Julius Caesar, sementara anak-anak dari Antonius melambangkan aliansi baru yang lebih kuat. Namun di Romawi, Octavianus melihat semua ini sebagai ancaman. Ia menggunakan propaganda untuk menggambarkan Antonius sebagai pengkhianat yang tunduk pada pesona Cleopatra. Antonius disebut telah melupakan istrinya di Romawi, bahkan rela memberikan wilayah Romawi Timur kepada anak-anak Cleopatra. Semua ini menjadi bahan bakar konflik yang semakin besar. Part 3 ini menutup bab penuh romansa dan politik Cleopatra dan Antonius, pasangan yang membangkitkan harapan sekaligus menimbulkan ketakutan di mata musuh-musuh mereka. Namun cinta dan ambisi mereka segera akan mengantar pada perang besar yang menentukan nasib Mesir dan seluruh Mediterania.